Coba deh, lihat sekeliling kalian. Ada ponsel, kursi, mobil. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa benda-benda itu dibuat seperti itu? Ternyata ya, semua benda ini punya bahasa rahasianya sendiri yang tersembunyi di dalam materialnya. Hari ini kita akan coba belajar membacanya. Kita ambil contoh mobil ini ya. Buat kita ini ya satu benda utuh. Tapi buat seorang insinyur ini tuh teka-teki raksasa dari 15.000 kepingan. Pertanyaan besarnya adalah gimana coba cara merakit sesuatu yang serumit ini? Dan yang lebih penting lagi, kenapa bahannya nggak dibuat dari satu macam aja? Nah, untuk menjawabnya, kita akan mulai perjalanan kita dari level makro, kita bedah dulu sebuah mobil jadi bahan-bahan penyusunnya. Mobil modern itu kayak simfoni berbagai material. Bodinya pakai baja. Ini penting banget buat kekuatan pas ada benturan. Terus, bumper dan dashboard pakai plastik biar ringan dan gak gampang rusak. Kaca, jelas buat jendela kan? Transparan dan tahan gores. Setiap material dipilih dengan sangat hati-hati untuk tujuan tertentu. Menciptakan perpaduan yang pas antara keamanan, efisiensi, dan juga kenyamanan. Pilihan material yang beda-beda ini membawa kita lebih dalam lagi nih ke level meso. Disinilah kita ketemu sama dilema utama setiap insinyur, pertarungan antara kinerja yang sempurna dan kepraktisan di dunia nyata. Slide ini nih, ngerangkum tantangannya dengan pas banget. Coba lihat timbangan ini deh. Di satu sisi, ada sifat-sifat yang kita pengen. Kuat, ringan, performa tinggi. Tapi di sisi lain, ada kenyataan di lapangan. Soal biaya, gampang nggak dibuatnya, sama daya tahannya. Jadi, setiap keputusan soal material itu adalah seni menyeimbangkan yang rumit banget. Dan kompromi ini, wah efeknya ke finansial itu gede banget. Ingat kan ada 15.000 komponen tadi? Kalau aja seorang insinyur bisa ngirit katakanlah cuma 1 sen aja per komponen, entah dengan milih material yang sedikit lebih murah atau proses yang lebih efisien, mereka bisa hemat 15.000 dolar per mobil. Kalikan aja sama jutaan mobil yang diproduksi, jadi kebayangkan kenapa keputusan-keputusan kecil kayak gini jadi krusial banget. Oke, sekarang siap-siap. Kita bakal menyelam lebih dalam lagi ke level mikro. Buat benar-benar ngerti kenapa baja itu kuat dan aluminium itu ringan, kita harus melihat ke dunia yang nggak kasat mata, arsitektur atom. Disinilah semua rahasianya terungkap. Jadi gini, waktu logam dingin dari bentuk cair, atom-atomnya itu nggak asal beku gitu aja, tapi mereka justru menyusun diri jadi pola-pola yang super teratur, yang kita sebut struktur kristal. Nah, cetak biru atomik inilah yang menentukan hampir semua sifat dari sebuah material. Pada dasarnya ada 3 cetak biru utama. Yang pertama namanya Body Centered Cubic atau BCC. Coba bayangin sebuah kubus dengan satu atom di tiap sudut plus satu lagi persis di tengah-tengahnya. Besi dan tungsten itu pakai struktur ini, makanya mereka dikenal kuat dan kokoh. Berikutnya ada Fish Centered Cubic atau FCC. Kali ini bayangin lagi atom di setiap sudut, tapi ditambah satu di tengah setiap sisi kubus. Nah, aluminium, tembaga, dan emas punya struktur kayak gini, yang bikin mereka lebih gampang dibentuk atau istilahnya lebih ulet. Dan yang terakhir, Hexagonal Close Packed atau HCP. Sesuai namanya, bentuknya heksagonal, dan ini adalah cara paling padat buat menyusun atom. Magnesium dan titanium pakai arsitektur ini. Percaya deh, perbedaan kecil di antara 3 cetak biru ini dampaknya luar biasa. Jadi, kenapa sih kita pusing-pusing ngomongin arsitektur atom ini? Ini penting banget, karena cetak biru inilah yang menentukan bagaimana sebuah logam bakal bereaksi saat kita menekannya. Apakah ia akan melengkung, berubah bentuk, atau akhirnya patah? Intinya, ada 2 cara sebuah kristal bisa berubah bentuk secara permanen. Pertama, ada yang namanya slip, di mana lapisan-lapisan atom geser di atas satu sama lain, mirip banget kayak kita geser setumpuk kartu remi. Yang kedua, itu twinning, di mana sekelompok atom tiba-tiba ngebalik dan jadi cerminan dari struktur di sekitarnya. Dan ini nih yang keren banget. Pernah nggak kalian bengkokin sepotong logam, terus dengar suara krek halus gitu? Suara itu, yang dikenal sebagai tangisan timah atau tin cry, itu sebenarnya adalah suara dari jutaan kristal yang lagi twinning barengan. Kalian itu benar-benar lagi dengerin atom-atom yang sedang menata ulang diri mereka. Keren kan? Oke, sekarang mari kita lihat gimana semua pemahaman ini diterapkan di dunia nyata. Soalnya, mengontrol arsitektur atom ini bukan cuma teori doang. Ini adalah kunci untuk menciptakan material dengan performa super ekstrim. Coba lihat bilah turbin mesin jet ini. Benda ini berputar ribuan kali per menit pada suhu yang bisa melelehkan logam itu sendiri.
Jadi, kegagalan itu bukan pilihan. Nah, yang di kiri itu bilah standar terbuat dari banyak kristal kecil, yang di tengah kristal-kristalnya udah mulai disejajarkan, dan yang di kanan, ini puncaknya. Satu bilah utuh yang terbuat dari satu kristal sempurna. Jadi, kenapa seribet itu bikin bilah dari satu kristal doang? Gini, di logam biasa, sambungan antara kristal kecil, namanya batas butir, itu titik lemahnya. Disitulah retakan bisa mulai terbentuk. Nah, dengan menghilangkan semua sambungan itu, kita bisa menciptakan komponen yang jauh lebih kuat dan tahan panas. Emang sih harganya lebih mahal, tapi kalau nyawa taruhannya di dalam mesin jet, ya ini jadi sangat-sangat penting. Nah, ini membawa kita kembali lagi ke ide awal. Mulai dari memahami sebuah mobil sampai merekayasa satu atom, kita telah belajar untuk membaca dan menulis bahasa rahasia material. Kemampuan untuk mengendalikan struktur paling fundamental ini membuka pintu ke berbagai kemungkinan baru yang luar biasa. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang sudah kita bangun, tapi apa ya yang akan kita bangun selanjutnya?